pendapatan total adalah semua jumlah penjualan, kalau biaya total adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Nah, oke. Next ya. Kemudian ada penerimaan perusahaan. Penerimaan itu bahasa Inggrisnya adalah revenue. Revenue adalah penerimaan perusahaan atau produksi dari hasil penjualan outputnya. Dan beberapa revenue itu bisa dirumuskan, antara lain ada penerimaan total atau total revenue, ada penerimaan rata-rata, dan ada penerimaan marginal. Untuk penerimaan total itu sama tadi dengan total penjualan. Jadi semua hal penjualan, misalkan dalam 1 bulan kalian menjual 10 bungkus, besoknya lagi 20 bungkus, besoknya 30 bungkus. Nah, itu semuanya ditotal. Jadilah total revenue atau total penerimaan. Sedangkan kalau penerimaan rata-rata adalah penerimaan jumlah penjualan dibagi dengan waktu. Misalkan penerimaan rata-rata 1 bulan itu sama dengan berapa? Nah, ini bisa kalian hitung dengan penerimaan total atau TR ya, di sini TR dibagi dengan waktunya. Misalkan 1 bulan atau 1 tahun, nah itu berapa jumlahnya? Misalkan dalam 1 bulan jumlah totalnya ada 100 barang. Berarti 100 barang dibagi dengan 30. Oke, di mute sebentar ya. Maka rata-rata untuk 1 bulannya adalah 100 dibagi 30. Nah, ini penerimaan rata-rata atau average revenue. Oke. Untuk penerimaan margin ini biasanya dalam presentase. Nah, udah paham ya. Jadi kalau total revenue adalah penerimaan semuanya, semua penerimaan. Kalau rata-rata itu dibagi dengan jumlah waktunya, bisa rata-rata per hari, rata-rata per bulan, rata-rata per tahun. Kalau penerimaan marginal itu misalkan dalam 1 bulan kalian menjual 100 produk. Nah, maka penerimaan marginal per bulan yaitu 100 produk dikali 100% dibagi jumlah penerimaan total. Nah, jadilah penerimaan margin. Itu ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, profit atau laba ini sudah biasa ya di sehari-hari kita. Bahasa sehari-harinya adalah keuntungan atau untung. Gimana sih cara cari untung? Nah, cara carinya yaitu pendapatan total kita dikurang dari biaya total. Berarti, misalkan pendapatan kita dalam 1 tahun itu 10.000 ya. Nah, 10.000 ini dikurang sama biaya total. Biaya total kita itu untuk 10.000 pendapatan, nih misalnya untuk 10 bungkus. Ini 10.000 untuk 10 bungkus, berarti biaya totalnya juga 10 bungkus itu. Nah, misalkan 1.000. Nah, berarti untung kita adalah 9.000. Berarti profitnya adalah 9.000. Oke. Nah, itu sederhananya. Jadi, laba adalah pendapatan dikurangi biaya total. Next ya, teori biaya produksi.
Jadi, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwa biaya produksi adalah semua barang atau bahan yang kalian perlukan untuk satu produk. Nah, dijumlahkan maka disebutnya biaya produksi. Oke ya. Untuk biaya produksi di sini ada dua jenis, yaitu internal dan juga eksternal. Untuk internal ini dikeluarkan untuk biaya operasional ya, dalam rangka operasional perusahaan. Sedangkan yang eksternal itu adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan yang diakibatkan oleh operasional perusahaan yang berdampak negatif untuk lingkungan. Berarti kalau yang internal contohnya adalah barang-barang atau bahan yang diperlukan atau ongkos tenaga kerja, itu semuanya ada di internal tuh. Di dalam perusahaan nih butuh apa aja. Sedangkan yang eksternal, nah ini eksternal, ini adalah biaya yang ditanggung akibat dampak lingkungan. Misalnya perusahaan itu menghasilkan suatu limbah. Nah limbahnya ini harus dibuang atau dialokasikan. Nah itu kan butuh dana. Nah dananya ini disebutnya adalah biaya eksternal atau biaya dari luar. Sedangkan kalau internal itu yang sifatnya dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke. Selanjutnya kita analisis biaya produksi. Ada jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Kalau jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi yang tidak dapat ditambah jumlahnya. Misal jangka pendek nih kita mau produksi sekitar 100 buah, berarti biayanya itu juga 100 buah. Nah kalau untuk jangka panjang ya, biayanya ini menunjukkan semua faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Misalnya harga tukar rupiah ke dolar. Nah jangka panjang itu kan akan naik ya, atau akan turun. Nah itu kan disebutnya inflasi dari jangka panjang. Misalkan bakso, zaman dulu bakso 5.000 masih dapat ya. Nah zaman sekarang ini 10.000. Nah ini kan berubah nih dari 5.000 yang ke 10.000. Maka untuk jangka panjang suatu produk kita itu harus mengalami yang namanya peningkatan harga jual. Nah, kalau harga jualnya naik, maka planning untuk biaya jangka panjang, biaya produksinya otomatis akan naik seiring dengan naiknya biaya produksi. Nah, biaya produksinya naik, maka biaya jangka panjangnya juga naik. Nah, ini. Kemudian beberapa pengertian ya dari biaya jangka pendek. Nah, jadi biaya jangka pendek itu ada 5 poin, yaitu biaya total atau total cost. Kemudian ada ACT ya. ACT ini biaya total rata-rata. Kemudian ada biaya tetap total atau fixed cost. Kemudian biaya variabel dan juga biaya rata-rata fixed cost. Oke, kita bahas satu-satu ya biar cepat. Nah, ini biaya jangka panjang ya. Jadi kalau biaya jangka panjang itu kita tidak perlu membedakan antara biaya tetap, nah atau biaya yang berubah. Karena kenapa? Kalau jangka panjang semua biaya ini pasti akan berubah. Nah, jadi tidak ada biaya tetap.
adanya semua biaya berubah. Yang tadi ya, karena bakso itu 5.000 di zaman sekarang, nah jangka panjangnya itu akan berubah menjadi 10.000, maka biaya semuanya itu akan berubah. Jadi nggak usah dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Sedangkan kalau jangka pendek itu harus dibedakan. Oke, kita bahas ya dari skala ekonomi. Skala ekonomi itu apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi akan menjadi semakin rendah. Sedangkan untuk skala yang tidak ekonomi, apabila pertambahan biaya produksi menyebabkan biaya rata-ratanya semakin tinggi. Nah, ekonomi itu beda dengan matematika ya. Contoh 1 ditambah 1 itu kalau matematikanya sama dengan 2. Jadi semakin meningkat bilangannya, 2 tambah 2 itu 4 ya misalkan. Nah ini kan semakin meningkat nih antara yang ini sama yang ini. Nah ini matematika, skalanya tidak ekonomi, alias semakin bertambahnya produksi maka semakin tinggi juga produksi rata-ratanya. Tapi kalau berbicara skala ekonomi, kalian produksi 1 barang, mau 2 barang, mau 3 barang. Nah, itu menyebabkan biaya rata-rata produksinya itu akan turun. Nah, kok bisa Bu dia semakin turun? Karena kalau misalkan biaya produksinya itu semakin turun, sebentar ada telepon. Halo? Selamat pagi, Mbak. Iya, pagi Bu. Saya Virgi ya Bu. That's why I don't worry about the things that I don't see. Iya, mahasiswa baru. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it and still finish in one. Nanti kita telepon lagi, Mbak. Ini mau pengiriman jaket alun-alun, tapi juga Lane isn't that too far away from our hearts? Yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me. Ya, jadi maaf ya Ibu lanjutkan skala ekonomi. Nah, mau kalian produksi 1, 2, 3 barang, itu produksi biaya ratanya semakin menurun. Kenapa? Karena misalkan untuk 1 barang ini kalian butuh tenaga kerjanya cuma 1. Nah, sedangkan kalian mau produksi 2, 3, 10, itu juga tenaga kerjanya 1. Jadi, intinya adalah biaya produksi ini bertambah belum tentu akan meningkatkan biaya produksi juga. Bisa jadi meningkatnya biaya produksi akan menurunkan biaya rata-rata produksi ya. Jadi intinya kalau mau produksi 1, 2, 3 itu sama aja. Kita butuhnya cuma 1 tenaga kerja. Nah, berarti ongkos produksi kita semakin rendah dong. Kalau di skala matematika, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi semakin tinggi, juga semakin tinggi pula hasilnya, gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan ada faktor-faktor skala ekonomis tadi? Kenapa sih biaya produksinya bisa turun kalau produksi barangnya semakin naik? Nah, ini. Yang pertama, ada spesialisasi faktor-faktor produksi. Kemudian yang kedua, pengurangan bahan mentah. Jadi bahan mentahnya ini kita belinya skala banyak, otomatis juga biaya kos kita juga semakin murah, gitu ya. Kemudian produk sampingan juga bisa ditunjang kalau kita produksinya semakin banyak. Misalkan
kita bikin keripik singkong atau keripik pisang lah, keripik pisang. Kemudian ampasnya, kulit pisangnya kita jadikan pupuk kompos. Nah, itu kan juga merupakan produk sampingan, sehingga biaya ongkos produksi kita juga semakin rendah. Next ya, ada yang namanya total fixed cost, total variable cost, total cost, AVC, MC, margin cost. Kita bahas ya satu-satu. Nah, TC itu rumusnya adalah total fixed cost dan total variable cost. Total cost, ini bahasa Inggris ya. Total cost adalah semua biaya produksi. Ingat, total cost adalah semua biaya produksi yang kalian butuhkan. Gimana Bu cara nyarinya total cost? Total cost adalah total fixed cost ditambah variable cost. Nih, F itu fix. Nah, V itu variable. Oke, total fixed cost dan total variable cost. Jadi, total cost adalah penjumlahan keduanya. Di mana kalau fixed cost itu biayanya tetap. Nah, bisa dilihat nih, kalau kita produksinya 0 barang, kok 0 barang ya? Gak apa-apa, ini contoh ya. Kalau kita produksinya 0 barang, maka biaya tetap kita 100. Biaya variabelnya tidak ada. Kalau kita produksi satu barang, fixed cost-nya tetap 100. Sedangkan variable cost-nya 90. Kalau produksi 2, fixed cost 100, 3 100, 400. Jadi intinya fixed cost adalah biayanya tetap, mau produksinya 4, 5, 10, 100, fixed cost-nya tetap. Ya. Jadi, kalian pilih dalam suatu perusahaan, mereka memilah apa sih biaya yang tetap, apa sih biaya yang berubah. Misal, biaya variabel adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi 6 keripik singkong, maka singkongnya butuh 1 kilo misalkan. Dalam produksi 10 keripik singkong, berarti singkongnya juga nambah ya. Ada 20 kilo misalkan. Nah, itu yang dinamakan variable cost. Jadi semakin banyak atau semakin berubahnya kuantitas atau produksinya, maka variable cost-nya itu berubah dan cenderung meningkat. Kalau fixed cost, misalkan tenaga kerja nih, tenaga kerja itu dia tetap 3. Tenaga kerjanya nih tetap 3. Nah, dia bisa untuk memproduksi sebanyak 10, mau dia 10, 9, 8, 7. Nah, satu tenaga kerja ini bisa nih untuk bikin beberapa produk. Nah, sehingga si fixed cost-nya ini tetap. Nah, variabelnya ini yang berubah gitu ya. Jadi kalau fixed cost ini biayanya tetap, kalau variabel dia berubah. Oke. Nah, total cost-nya gimana, Bu? Total cost tinggal dijumlahkan dari fixed cost dan variable cost. Di sini 100 ditambah 0, maka total cost adalah 100. Oke. Nah, kemudian rata-ratanya. Rata-rata atau average fixed cost ya. Bahasa Inggris, sorry ya. Nah, itu adalah total fixed cost dibagi dengan quantity. Nah, bahasa Indonesianya jumlah dari fixed cost dibagi dengan jumlah produksi. Kalau misalkan produksinya 1, fixed cost-nya 100, maka AVC-nya atau rata-ratanya adalah 100 dibagi 1. Gitu ya. Nah,
sudah ada rumusnya. away from our hearts, yeah, yeah. Silakan nanti dibaca Once lagi. we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself. Ini ya, kalau kalian mau menghitung ATC, ya, rumusnya itu adalah total cost dibagi quantity. Oke, jadi yang ini nih 190 dibagi quantity atau jumlah produknya berapa? 1. Nah, maka nanti ATC-nya itu adalah 190 karena 90 dibagi 1 itu ya. Nah, gimana kalau kita mau mencari margin cost gitu ya, MC. Nah, MC itu rumusnya adalah sigma ya. Ini apa ya? Rata-rata lah ya. Rata-rata TC. Oke, dibagi dengan sigma quantity. Jadi, total cost dibagi dengan kuantitinya. Nah, ini ada latihan soal nih karena meetingnya udah mau berakhir juga. Nah, bisa dilihat di sini ya. Barang yang akan dihasilkan suatu perusahaan itu 2.500 per unit, di mana yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu ditunjukkan oleh persamaan berikut. Nah, ini persamaannya nih. Nah, nanti kalian bisa menghitung berapa BEP-nya, BEP per unit, dan juga besarnya keuntungan atau kerugian. Sudah ada rumusnya. Nanti jika ada kendala atau masalah, kalian bisa tanya Ibu via chat di room chat, di Google Classroom, atau via WA gitu ya, atau melalui grup dari ketua supervisornya bisa ditanyakan. Nah, ditanyakannya via WA aja ya, karena meeting kita mau berakhir. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Silahkan kalian hitung latihan soalnya dari latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.